untuk pertemuan Kamis ini. Nah, Kamis di minggu ini kita akan membahas PPU ya, sudah tampil di layar, sudah ditampilkan di layar soal PPU. Oke, nah kita lihat dulu kalau gitu ya, kalimat eh, yang ada di soal ya, di soal nomor 2. Kalimat mereka belajar materi tes matematika yang cukup sulit dan menantang. Kalimatnya nih ya. Oke. Kita coba analisis pola kalimat ini gitu ya. Pola kalimat mereka belajar materi tes matematika yang cukup sulit dan menantang. Yang baru bergabung sekarang membahas Kajelati Standar 3. Kajelati Standar 3 halaman 136. Silakan dibuka sekarang PPU ya. Nah, kita cek ya pola kalimat ini yang akan kita bahas. Mereka itu sebagai apa? Menduduki fungsi subjek nih. Mereka itu menduduki fungsi subjek atau ibu munculkan, nah, menggunakan dan ya. Nah, ibu tampilkan di layar. Apakah sudah terlihat? Ya. Sudah, Ibu. Nah, sudah ya. Oke, makasih ya. Nah, kita akan pindahkan soalnya nih. Sebentar. Ini kalimat yang harus kita cari. Pola kalimat yang sama dengan kalimat ini gitu ya. Nah, Ibu munculkan dulu pilihannya ada kalimat 1 sampai 6 kecuali 5 gitu ya. Nah, yang lain setuju dengan E atau bagaimana? Silakan. Ibu akan ambil dulu kalimatnya 1 sampai 6 kecuali 5 ya. Kita cek dulu yang kalimat di soalnya. Yang ini ya. Mereka ini menduduki fungsi subjek, setuju nggak? Belajar menduduki fungsi predikat. Materi tes matematika yang cukup sulit dan menantang. Nah, yang di sini masih nyambung ya. Perluasan dari apa? Dari objek atau pelengkap nih? Pelengkap ya. Sudah kalian ketahui alasan kenapa pelengkap, yaitu apa? Sebentar. Alasan kenapa pelengkap karena kalimat ini tidak dapat kita pasifkan ya. Materi tes matematika yang cukup sulit dan menantang diajar oleh mereka. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi setelah predikat ini kita temukan inilah kita tentukan ini sebagai pelengkap. Kenapa bukan keterangan? Karena kalau kita, namanya kalau keterangan, kalau fungsi keterangan, kalau kita hilangkan, karena keterangan itu bukan inti dari sebuah kalimat ya bisa dihilangkan. Mereka belajar. Sebenarnya terpahami ya. Mereka belajar itu sudah terpahami, tidak perlu ada kelanjutan. Nah, tapi ini belajar apa? Di sini dalam kalimatnya membutuhkan ada kelanjutannya. Nah, dimunculkan kelanjutannya kayak gitu. Nah, jadi ini kita sebut ya. Nah, jadi kita cari yang sama-sama S people.
Kita akan mulai dari kalimat yang pertama. Nah, hmm, berarti tadi yang menemukan jawaban kalimat 6 eh, setuju bahwa kalimat 6 ini SPP juga seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, kita buktikan. Eh, untuk kalimat satu dulu. Sejak pertama kali masuk di Indonesia, nah apa ini? Keterangan waktu ya. Di sini ada sejak konjungsi ya. Konjungsi yang menunjukkan hubungan waktu. Peci sebagai aksesori penutup kepala. Nah, ini bisa sebuah frasa nih yang menduduki fungsi subjek. Bisa kita sebut ini sebuah frasa yang menduduki fungsi subjek. Mendapatkan, nah, sebagai predikat. Nah, sebentar. Kenapa di sini tidak, nah, sebenarnya ini bisa saja kita sebut ini sebagai subjek ya, sebagai sampai kepala ini sebagai keterangan. Bisa saja sebenarnya ya. Misalkan, sebagai aksesori penutup kepala, peci mendapatkan respons positif. Nah, kalau bisa dipisah seperti itu, berarti ini kita bisa sebut keterangan ya. Oke, respons positif dari masyarakat, terutama, dan seterusnya. Nah, ini apa nih? Menduduki fungsi apa? Kalimat satu setelah mendapatkan itu kan predikat ya. Dapat kita pasifkan ya, berarti ini objek. Nah, jadi pola kalimatnya apa? K, S, K, P, O, gitu ya. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan pola dasar kalimat atau pola kalimat? Yang ditanyakan adalah pola kalimat, berarti cari yang sama persis gitu ya. Seperti itu. Jadi ibu tambahkan lagi ya. Jadi peci sampai kepala sebenarnya bisa menduduki fungsi subjek, tapi di sini bisa juga dipisah nih. Ini S, ini K, kayak gitu ya. Nah, untuk kalimat dua, berarti kalimat satu tidak bisa kita jadikan jawabannya ya. Oke. Kalimat dua saat itu menduduki fungsi apa? Keterangan ya. Peci sebagai apa? Subjek. Jadi subjek itu eh, penjelasannya apa? Fungsi subjek itu yaitu sebagai pokok pembicaraan dalam sebuah kalimat. Sedang membahas peci nih gitu ya kalimat ini, kalimat dua ini. Nah, masih menduduki fungsi predikat. Kenapa disebut predikat? Nah, di sini si predikat fungsinya apa? Untuk menjelaskan si subjeknya. Fungsi dari predikat itu menjelaskan subjek. Oke, bentuk yang sederhana dan polos ini menduduki fungsi apa? Objek ya. Dapat kita pasifkan. Bentuk yang sederhana dan polos masih dimiliki oleh peci. Masih bisa kita pasifkan gitu ya. Bisa kita pasifkan. Nah, meskipun begitu di kalimat tiga nih, nah biasanya konjungsi antar kalimat tidak ibu masukkan dalam pola kalimat. Langsung ke peci saja ya. Peci sebagai subjek tetap memiliki sebagai predikat. Nah, daya tarik tersendiri khususnya bagi mayoritas orang Indonesia, ini bisa kita berikan koma ya. Daya tarik tersendiri khususnya bagi mayoritas orang Indonesia, ini bisa satu kesatuan sebagai objek gitu ya. Nah, kita bisa pisahkan kalau gitu boleh. Kenapa kalau Ibu nilai ini bisa kita pisahkan? Gitu ya. Nah, di sini ada bagi. Daya tarik tersendiri bagi mayoritas orang Indonesia. Nah, bedanya di sini ada tambahan khususnya gitu ya. Berarti ini keterangan. Berarti SPOK ya, kayak gitu. Sebenarnya keterangan itu ya, keterangan di akhir tidak butuh koma sebenarnya, tapi untuk yang di sini untuk penjelasan tambahan ya.
Nah, untuk kalimat 4 kita cek aksesoris ini. Nah, aksesori atau aksesoris nih. Ada yang sudah buka KBBI? Bakunya, apakah menggunakan S atau tidak nih? Sudah buka KBBI? Nah, tidak menggunakan, ya, tidak menggunakan S. Jadi sambil kita perbaiki. Aksesori. Nah, aksesori ini sebagai subjek pernah menjadi sebagai predikat. Nah, fashion favorit Presiden Soekarno itu sebuah frasa yang menduduki fungsi apa? Nah, Ibu akan cek penulisan fashion ya. Nah, dalam bahasa Indonesia diadaptasi menjadi memang penulisannya seperti itu. Fashionnya seperti itu penulisannya ya. Nah, jadi ini menduduki fungsi apa? Pelengkap. Kenapa? Mirip dengan kalimat ini. Dia menjadi dokter. Ini SPPL. Kenapa? Sama dengan eh, polanya sama dengan dia merupakan dokter. Tidak dapat kita pasifkan. Pernah dibahas ya. Dia menjadi dokter, tidak dapat kita pasifkan dokter dijadi dia. Tidak dapat ya, tidak dapat kita pasifkan, berarti SPPL. Dokter dirupakan dia juga tidak bisa, berarti SPPL juga. Nah, jadi kalau kalian temukan menjadinya itu ada menduduki fungsi predikat, berarti itu dapat dipastikan SPPL, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, sementara ini kalimat empat sama ya pola kalimatnya, karena kita mencari yang sama persis, karena yang ditanyakan pola kalimat, bukan. Nah, kalau gitu kita buktikan kalimat 6 nih. Gaya berpakaian Insinyur Soekarno tersebut, nah, menduduki fungsi subjek. Menginspirasi menduduki fungsi predikat. Para tokoh pejuang lainnya, seperti para pemuda yang ada dalam Kongres Pemuda 2, ini menduduki fungsi apa? Yaitu objek. Dapat kita pasifkan ya. Para tokoh pejuang lainnya dan seterusnya diinspirasi oleh gaya berpakaian Insinyur Soekarno tersebut. Dapat kita pastikan. Jadi SPO ya untuk yang itu. Nah, jadi jawabannya kalimat 4 itu yang delta ya. Silakan ada yang disampaikan. Oke. Oke, jadi ada yang bertanya nih halaman berapa? Silakan buka halaman 136. Silakan. 136 ya. PPU KLS 3. Sekarang nomor 2. Nah, ada yang bertanya nih, Bu, bagaimana cara membedakan pelengkap dan keterangan? Soalnya mirip katanya. Oke, kita bahas ya. Ibu hapus yang ini. Nah, pernah kita bahas subjek itu apa, penjelasannya, predikat itu apa, penjelasannya, apa, pelengkap itu apa, dengan keterangannya saja secara sekilas lagi nih. Ibu misalkan dulu fungsi kalimat itu ada apa saja. Hmm. Nah, ada subjek, predikat, objek. Objek dengan pelengkap kita maksudnya adalah penjelasannya kita satukan gitu ya. Terus ada keterangan. Nah, tadi ada yang bertanya, beda antara pelengkap dengan keterangan itu apa? Katanya mirip ya. Letaknya biasanya muncul bisa setelah predikat, bisa setelah objek gitu ya. Jadi memungkinkan setelah objek ada pelengkap, setelah predikat ada pelengkap, memungkinkan setelah objek juga memungkinkan ada keterangan juga dan seterusnya ya. Oke, subjek sampaikan tadi pokok pembicaraan dalam sebuah kalimat. Ya, kalau jenis katanya itu bisa eh, diisi oleh kata benda.
Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan diisi oleh selain kata benda. Jadi, Ibu tuliskan seperti ini saja ya. Umumnya diisi oleh kata benda, tapi bisa juga diisi oleh selain kata benda. Kayak gitu. Nah, eh, misalkan contohnya apa? Kemerdekaan adalah hak setiap warga, hak setiap individu. Nah, subjeknya apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah kata benda. Kata benda ya, kemerdekaan ya. Ada tidak diisi oleh selain kata benda? Ada subjek yang diisi oleh selain kata benda. Contohnya adalah menyanyi adalah hobi saya. Subjeknya apa? Menyanyi. Biasanya kan menyanyi menduduki fungsi predikat ya. Saya menyanyi. Nah, itu menyanyinya menduduki fungsi predikat. Tapi kalau kalimatnya menyanyi, ulangi, menyanyi adalah hobi saya. Menyanyi itu sebagai subjek. Kayak gitu ya. Sedang membahas menyanyi itu apa, sebagai apa, dan seterusnya ya. Berarti sebagai pokok pembicaraan. Kayak gitu ya. Predikat ini fungsinya menjelaskan subjek. Nah, kita bahas nih eh, arahnya ke pertanyaan teman kalian tadi. Objek dengan pelengkap tadi perbedaannya sudah kalian ketahui ya. Nah, persamaannya apa? Persamaannya itu objek dan pelengkap letaknya sama-sama setelah predikat. Memang muncul objek atau pelengkap sebelum predikat. Nah, makan. Ya, mohon maaf ya ada kendala teknis. Ibu lanjutkan. Sudah muncul lagi pennya ya. Tadi terpotong di mana nih penjelasannya. Jadi kan ayah makan nasi ini SPO ya. Ayah nasi makan itu membuktikan bahwa misalkan ayah bermain catur. Ini apa kalau kalimatnya es people ya? Kenapa es people? Karena kalau predikatnya diisi oleh imbuhan, oleh kata yang berimbuhan gitu ya. Oke, sebentar. Nah, putus-putus ya katanya nih. Oke, mudah-mudahan masih aman. Apakah masih putus-putus? Kita, Ibu lanjutkan ya. Oke, ayah bermain catur ini SP, oh ya. Jadi tidak dapat kita pasifkan. Catur dimain ayah tidak bisa ya. Jadi selain predikatnya diisi oleh menjadi, diisi oleh merupakan ya, kalimat yang setelah predikat adalah pelengkap, yaitu cirinya yang ini. Predikatnya diisi oleh, nah, kata yang berimbuhan gitu. Nah, jadi bisa, nah, berarti itu SPP gitu ya. Nah, kalau keterangan, nah sebelum ke keterangan, jadi objek yang pelengkap letaknya sama-sama setelah predikat ya. Tidak bisa kita sebutkan ayah catur bermain, nggak bisa ya. Jadi
Objek dan pelengkap letaknya sama-sama setelah predikat. Nah, sekarang keterangan. Keterangan itu punya ciri letaknya bebas. Bersifat mana suka. Fungsinya untuk apa? Menjelaskan atau menerangkan seluruh fungsi dalam kalimat. Berarti apa saja yang dijelaskan? SP opalnya. Kayak gitu ya. Bedanya dengan yang predikat tadi apa? Kalau predikat fungsinya hanya untuk menjelaskan si subjeknya. Kalau keterangan fungsinya menerangkan seluruh fungsi yang ada dalam sebuah kalimat. Kalau di situ ada SPOPL berarti menerangkan semuanya. Kalau di situ SPO berarti menerangkan SPO-nya. Misalkan ayah makan nasi di kantin. Nah, di kantin ini untuk menerangkan ayah makan nasi di mana gitu ya. Ayah makan nasi kemarin. Nah, keterangan kemarin untuk menerangkan kapan ayah makan nasi gitu ya. Nah, satu lagi penjelasan keterangan itu apa? Diawali, bisa diawali oleh konjungsi atau bisa juga diawali oleh preposisi. Misalkan karena sakit dia tidak sekolah. Nah, karena sakit itu anak kalimat pengganti keterangan. Nah, itu ya. Karena sakit itu keterangan sebab gitu. Jadi bisa diawali oleh konjungsi, dalam hal inilah konjungsi subordinatif. Preposisi diawali oleh preposisi. Contohnya di kantin. Preposisinya apa? Kata depannya di. Nah, itu bisa kita sebut menduduki fungsi keterangan dalam konteks ini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi apakah semua keterangan itu diawali oleh konjungsi atau preposisi? Nah, tidak semua. Contohnya apa? Kemarin. Kemarin itu apa? Tidak ada preposisi, tidak ada konjungsi. Nah, jadi eh, salah satu ciri keterangan itu bisa diawali oleh konjungsi atau preposisi ya. Letaknya bebas tadi penjelasannya bagaimana? Letaknya bebas itu bisa di awal, tengah, atau akhir ya. Di kantin, ayah makan nasi. Itu di awal. Ayah makan nasi di kantin itu di akhir keterangannya. Bisa kita letakkan di tengah, ayah di kantin makan nasi. Yang tidak boleh apa? Di tengah itu. Kalau antara P dengan O, intinya P dengan O jangan dipisah. Itu ya, seperti itu. Termasuk antara P dengan P-nya ya, seperti itu. Nah, bersifat mana suka? Boleh muncul, boleh tidak. Kalau kita hapuskan keterangan, tidak berpengaruh pada eh, kalimatnya. Terpaham ini, oh ayah makan nasi. Nah, sudah jelas ya. Kayak gitu. Itu maksud bersifat mana suka. Sudah. Jadi terjawab tidak untuk pertanyaan beda antara pelengkap dengan keterangan. Kalau pelengkap itu fungsi eh, s- termasuk fungsi pokok kalimat. Mirip dengan atau sama dengan objek, sama dengan predikat, sama dengan subjek, yaitu sama-sama fungsi pokok kalimat. Inti dari sebuah kalimat. Kalau keterangan bukan inti. Jadi kalaupun dihilangkan tidak masalah. Bedanya lagi apa? Kalau pelengkap, cirinya tidak diawali oleh konjungsi atau preposisi. Kalau keterangan bisa diawali oleh konjungsi atau preposisi. Kayak gitu. Oke. Oke, sekarang halaman 136. Silakan. Oke. Ya, jadi selamat bergabung nih. Ada yang baru masuk ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi, eh, kalau masih ada yang kurang jelas boleh disampaikan. Ibu lanjutkan ke soal yang tadi. Jadi, oke, filenya ya. Hmm, sebentar, Ibu akan coba kirimkan. Nah, yang nomor 3, sambil menunggu Ibu kirimkan soal, ya. Ada yang minta dikirimkan soal. Nah, untuk soal nomor 3 bagaimana nih?
Oke ya, sudah Ibu tampilkan? Eh, sudah Ibu kirimkan? Oh, belum. Belum Ibu send ya. Oke, sedang proses ya Ibu kirimkan filenya, file soalnya. Nah, jadi untuk soal nomor 2 itu tadi kalian boleh bisa tanyakan ke teman kalian ya penjelasannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Silakan jawaban kalian. Sudah ya, soalnya sudah Ibu kirimkan. Oke, nah kita lanjutkan. Untuk soal nomor 3 ada yang menjawab yang A, yang lain setuju. A itu dikombinasikan kata rumpang yang pertama, kata rumpang yang keduanya adalah menyebabkan. Nah, mudah-mudahan suara Ibu masih aman. Tadi sempat putus-putus ya. Apakah masih putus-putus? Silakan disampaikan. Nah, untuk soal nomor 3, yang lain setuju yang A, setuju tidak dengan itu? Oke, kita lanjutkan. Kalimat 5 ya, ada yang dirumpangkan. Oke, saya sudah aman suaranya. Nanti kalau putus-putus saja boleh disampaikan. Nah, kalimat 5 dalam aktivitas sehari-harinya, ini keterangan ya, nah, ini sebenarnya tidak membahas pola kalimat lagi ya. Eh, ini sambil kita belajar menentukan pola kalimat ya. Dalam aktivitas sehari-harinya, keterangan ya. Kenapa keterangan ada preposisi dalam? Gitu. Beliau, beliau itu sama dengan dia. Nah, kata ganti orang ketiga ya. Tapi ini peruntukannya untuk yang lebih dihormati gitu ya. Beliau sebagai subjek selalu memakai predikat, peci, yang, dan seterusnya. Ini sebagai objek berarti ya, seperti itu. Nah, kita cek dulu nih, apa yang bisa kita sisipkan di situ. Tadi jawaban A itu dikombinasikan. Nah, jadi yang baru bergabung, silakan dibuka halaman 136. 136, Kaji Latih 3, PPU, sekarang nomor 3. Silakan, halaman 136. Nah, tadi dikombinasikan dengan setelan kemeja serta jas berwarna hitam atau putih yang menyebabkan makin terlihat berwibawa. Apakah setuju? Nah, sebenarnya dikombinasikan bisa saja masuk ke dalam konteks tersebut, tapi ada diksi yang lebih bisa kita pilih nih, selain yang A. Silakan. Kira-kira yang mana selain yang A? Yang maknanya eh, masuk ke konteksnya. Nah, yang B, nah tepat ya. Jawabannya yang B. Ya, selalu memakai peci yang dipadu-padankan dengan setelan kemeja serta jas berwarna hitam atau putih yang membuatnya nah makin terlihat berwibawa. Konteksnya lebih sesuai gitu ya. Oke, tepat jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Silakan. Nah, awalnya pada saat Ibu membaca soal ini ya, soal tipe ini, nah Ibu menyangkanya adalah Ibu fokusnya ke makna lain dari yang tertulis. Nah, jadi Ibu mencari kata mana ya? Nah, ada kata yang bermakna konotasi. Tadinya Ibu menyangkanya seperti itu. Tapi ternyata di sini apa? Kalimat konteksnya. Kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis ini arahnya ke mana? Yaitu cari kalimat sumbang atau kalimat tidak padu gitu ya.
kalimat sembang atau tidak padu baku ya. Nah, kalau tidak baku itu tidak efektif. Asma. Nah, ini kenapa tuh? Kenapa? Nah, kita sebentar. Nah, ada yang menjawab yang delta, ada yang menjawab yang E ya. Seperti itu. eh Delta dengan E nih. 6 dan 7 ya. Oke, kita bahas. Jadi kalimat tidak padu atau sumbang eh seperti apa penjelasannya? Cari yang melenceng, menyimpang dari gagasan utamanya. Ya, harusnya dihilangkan si kalimat yang dimaksud itu ya. Oke, kita bahas kalimat 6 dan 7. Kita coba cek ya. Gaya berpakaian Insinyur Soekarno tersebut menginspirasi para tokoh pejuang lainnya seperti para pemuda yang ada dalam Kongres Pemuda II. Nah, apakah itu berkaitan dengan gagasan utamanya atau kita bisa kaitkan juga dengan kalimat yang sebelumnya dan sesudahnya gitu ya. Nah, kalau dilihat kalimat 6 ini masih nyambung. Gaya berpakaian Insinyur Soekarno tersebut, di situ ada tersebut. Rujukannya ke kalimat 5. Gaya berpakaian yang bagaimana? Yang memakai, yang selalu memakai peci yang dipadu-padankan dengan setelan kemeja serta jas berwarna hitam atau putih dan seterusnya gitu ya. Kita cek kalau gitu kalimat yang kalimat maafkan ada kendala teknis lagi ya. Sudah tampil di layar lagi. Oke, jadi kalimat 7. Nah, sejak saat itulah di kalimat 7 ya. Sejak saat itulah peci menjadi identitas bangsa Indonesia. Nah, sejak saat itulah itu yang di mana rujukannya? Nah, apakah maksudnya adalah eh, dalam Kongres Muda II? Nah, tapi di sini kurang tepat munculnya di sini ya, di antara kalimat 6 dan 8. Kita pastikan lagi. Kalau gitu setelah 6 langsung 8, kita cek ya. Gaya berpakaian Insinyur Soekarno tersebut menginspirasi para tokoh ya dan seterusnya. Namun, setelah Indonesia merdeka, popularitas peci mulai menurun dan peci hanya dipakai pada acara-acara tertentu. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Ini keberadaan kalimat 8 itu sebenarnya nyambung ya dengan kalimat yang sebelumnya. Di sini dimunculkan ya. Kita cek nih kalimat satu. Sejak pertama kali masuk di Indonesia, peci sebagai aksesori penutup dan seterusnya mendapatkan respons positif gitu ya. Terutama dari kalangan tokoh pejuang dan seterusnya dijelaskan nih, didetailkan ya, termasuk Soekarno, Insinyur Soekarno gitu ya, juga menggunakan penutup kepala ini, peci ini. Nah, nah di sini delapannya muncul nih penjelasan. Namun setelah Indonesia merdeka, popularitas peci mulai menurun ya dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada yang ingin disampaikan? Sepakat tidak dengan kalimat 7? Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Nomor 5, kata yang memiliki makna yang lebih sempit dari kata teknologi. Silakan. Dalam konteks kalimat
Dua. Pilihannya adalah komputer, modern. Dua. Sebagai infrastruktur pembelajaran, teknologi. Nah, di sini teknologi. Teknologi membantu mengubah materi pembelajaran konvensional menjadi format digital. Nah, di sini, oke. Nah, ada yang bertanya nih, tapi di nomor 6 nggak ada kata peci. Oke, boleh. Kita bahas ya. Eh, kita lanjutkan atau kita mundur dulu ke soal nomor 4. Ada yang bertanya, tapi di nomor 6 nggak ada kata peci. Oke. Nah, betul ya di kalimat 6 memang tidak muncul kata kunci peci. Seharusnya kan kalau ada kata kunci yang sama gitu ya, itu menandakan saling menjelaskan, saling berkaitan. Nah, tapi di kalimat 6 kenapa masih kita pertahankan gitu ya? Nah, di sini kalimat 6 eh, ada tersebut. Tersebut di sini rujukannya ke kalimat sebelumnya. Nah, ini membahas apa? Gaya berpakaian insinyur. Nah, insinyur Soekarno. Gaya berpakaian itu yaitu menggunakan aksesori apa peci yang dipadu-padankan dengan setelan kemeja dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya walaupun tanpa dimunculkan kata kunci pecinya, gaya berpakaian di sini sudah mewakili gaya berpakaian yang bagaimana yang menggunakan ya peci yang dipadu-padankan dengan setelan kemeja dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi terwakili walaupun tidak ada kata kunci pecinya. Kalau gitu kita pastikan lagi kenapa 6 masih kita pertahankan itu ya. Nah, di sini kalau kalau 6 kita hilangkan, coba kita hilangkan 6 ya. 5 langsung 7. 5 dulu, dalam aktivitas sehari-harinya beliau selalu memakai peci dan seterusnya. Sejak saat itulah peci menjadi identitas bangsa Indonesia. Oke. Nah, di sini sejak saat itulah, itu di situ rujukannya eh, Presiden Soekarno memadu padankan dan seterusnya. Masih aman? Gitu? Gimana? Setuju nggak? Nah, penjelasan Ibu seperti itu. Boleh disampaikan kembali kemungkinan jawaban yang lain. Oke. Jadi kita ada yang sudah menjawab yang A nih. A itu apa? Komputer ya. Tadi konteksnya eh, di kalimat 2 ada teknologi. Kita cari yang maknanya lebih sempit dari ada kata yang memiliki makna yang lebih sempit dari kata teknologi. Nah, ada yang menjawab komputer, ada yang menjawab nggak setuju juga dengan komputer. Nah, tepat ya jawabannya untuk soal nomor 5 adalah yang A, komputer ya. Dibandingkan opsi yang lain, komputer ini bagian dari teknologi. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Hubungan kata pembelajaran dan kata teknologi sama dengan hubungan kata penerangan dengan kata apa? Boleh dimunculkan jawaban kalian di kolom chat. Pilihannya apa saja? Hmm, Ada cahaya, jalan, mobil, sinar, dan lampu. Nah, ada yang kita bahas, itu apa? Lampu dulu ya. Betul nih jawabannya lampu. Nah, tanpa dijelaskan, kalian sudah memahami ya kenapa kalian pilih itu. Nah, jadi pembelajaran bisa menggunakan teknologi gitu ya. Sama hubungannya dengan apa gitu atau sama
ya antara ada hubungan antara eh, penerangan bisa menggunakan lampu. Penerangan bisa menggunakan lampu ya. Mudah-mudahan suara ibu masih aman. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Boleh disampaikan untuk soal nomor 7. Kata mandiri dalam kalimat 3 berasosiasi dengan. Jadi kalau pertanyaan berasosiasi, ini ibu simpulkan gitu ya. Berasosiasi itu cari yang maknanya sama. Kurang lebih kayak di asosiasinya gitu ya. Kalau dalam perubahan makna kata gitu ya, asosiasi itu adalah ada persamaan sifat. Nah, tapi dalam konteks ini cari yang bersinonim. Simpelnya kayak gitu. Nah, ada yang menjawab yang delta, ada yang menjawab yang A, ada yang menjawab delta, dan delta. A, delta. Oke, kita bahas ya. Individu ya. Oke, ada yang sudah menjawab nomor 8 ya. Nah, sebelum ke nomor 8, jadi untuk soal nomor 7, oke, boleh dibuka KBBI kalian. KBBI, KBBI, ada ya aplikasinya. Boleh yang online atau aplikasi di Google Play Store. Bisa kalian install ya. Mandiri. Mandiri itu inilah kata sifat. Di situ A itu apa? Adjektif ya. Mandiri diartikan apa? Dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Dalam keadaan dapat berdiri sendiri sih ya, Ibu cek arti efisiensi. Efisiensi itu ketepatan cara, kedayagunaan, ketepatgunaan atau kesangkilan. Terus individu kita cek orang seorang, pribadi orang, dalam kurung terpisah dari yang lain. Kayak gitu ya. Bisa juga diartikan dalam bidang biologi organisme yang hidupnya berdiri sendiri dan seterusnya. Individu itu orang seorang diartikannya ya. Nah, sebenarnya individu terlihat dekat nih maknanya ya. Nah, tapi mandiri di sini secara kata kunci tadi apa? Dalam keadaan dapat berdiri sendiri. Nah, terlihat mirip tapi ternyata ada perbedaan. Nah, jadi yang mana? Yaitu autodidak. Sudah buka KBBI-nya untuk mengecek autodidak? Nah, autodidak itu nominal alias noun alias kata benda. Orang yang mendapat keahlian dengan belajar sendiri. Orang yang mendapat keahlian dengan belajar sendiri. Kata kuncinya apa yang sama dengan mandiri? Berdiri sendiri, ya, tidak bergantung, belajar sendiri. Nah, itu autodidak, baik kan? Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 8 sekarang. Ada yang sudah menjawab nomor 8 yang E nih. Nah, di sini frasa mengikuti berbagai kursus daring, mengakses dan seterusnya. Nah, berarti ini arahnya kita paralelkan, sejajarkan. Nah, untuk nomor 8, eh, setuju dengan E ya ada E di sini. Kenapa harus kita perbaiki kalimat dalam teksnya? Itu di situ ada mengikuti.
Ada apa lagi mengakses? Nah, mengikuti dengan mengakses ini sama-sama ya. Nah, tapi kenapa harus kita perbaiki? Di situ, nah, konsultasi ya. Nah, konsultasi di sini berbeda. Berbeda apanya? Imbuhannya berbeda. Dalam hal ini konsultasi belum mendapatkan imbuhan gitu ya. Terus apalagi? Secara jenis kata gitu ya. Jenis katanya berbeda. Nah, untuk nomor 8 ada yang menjawab yang delta. Sebentar. Ada yang menjawab yang A. Nah, untuk soal nomor 8 ya. A, D, dan E kita bahas ya. A, D, E. Oke. Mengikuti dengan mengakses itu sama-sama kata kerja ya. Umumnya imbuhan membentuk kata kerja. Boleh kalian buka KBBI konsultasi itu jenis katanya apa? Jenis katanya di situ N. N itu apa? Nomina, noun alias kata benda. Nah, jadi jenis katanya berbeda. Berarti tidak sejajar, tidak paralel ya. Cara menyejajarkan kalimat bahasa Indonesia minimal samakan imbuhannya atau samakan jenis katanya. Nah, ini sama-sama kata kerja nih mengikuti sama akses konsultasi itu kata benda. Nah, jadi tidak sejajar ya. Kita cek yang A, D, dan E. A itu apa? Mengikuti. Terus ada, oke, silakan. Ada yang tanyakan? Nah, di sini diakses ya. Nah, ini berbeda nih, walaupun sama-sama kata kerja ya. Yang satu kata kerja aktif, yang satu kata kerja pasif. Nah, jadi berbeda. Harus kita samakan. Minimal samakan imbuhannya. Terus di sini dilakukan ya. Nah, yang A berbeda ya. Bagaimana kalau pilihannya ada semuanya sama-sama di? Sejajar sebenarnya sama-sama di misalkan. Tapi kita pastikan konteksnya membutuhkan me atau di gitu ya. Tinggal dicek lagi. Nah, kalau yang B, berbagai kursus online dapat diikuti. Nah, ada diikuti, mengakses ya. Terus ada dilakukan. Nah, ini ada dua yang menggunakan di, ada satu yang menggunakan me ya. Langsung ke D dan E saja ya. Tadi ada yang menjawab D dan E. Delta itu diikuti, yang delta masih di delta yaitu diakses. Terus ada melakukan. Nah, dua menggunakan di, satu menggunakan me ya. Nah, kalau yang E bagaimana? Mengikuti, mengakses, satu lagi apa? Melakukan ya. Kenapa yang Ibu tandai hanya di kata-kata yang hanya di salah satu kata di setiap rinciannya gitu ya. Nah, karena itu yang oke, sebentar. Yang menjadi hmm, poin atau yang menjadi kunci gitu ya. Dalam pemerinciannya itu, nah, fokusnya ke kata yang di depannya biasanya gitu ya. Mengikuti pembelajaran dari sumber belajar lainnya dapat diakses dan seterusnya ya. Tapi eh, biasanya dalam pemerincian, nah, patokannya adalah kata yang pertamanya gitu ya. Mengikuti apa? Mengikuti berbagai kursus online. Mengakses apa? Mengakses materi pembelajaran dan sumber belajar lain. Dan apa? Melakukan konsultasi dengan guru. Jadi jawabannya tepat yang E. Nah, setuju nggak yang lain? Tepat ya jawaban kalian yang E. Kita lanjutkan. Ada yang sudah eh, menjawab soal selanjutnya. Oke, logis. Jadi pertanyaan kalimat yang tidak logis ini pernah muncul
di TPS, silakan ada yang tanyakan. Di TPS kita lanjutkan lagi. Ini Ibu simpulkan gitu ya. Ibu review ulang, Ibu masih ingat. Jadi kalimat yang efektif itu cirinya tepat konjungsinya. Maaf ya, kendala teknis lagi. Kita lanjutkan. Kalimat yang tidak logis, ini arahnya ke kalimat yang tidak efektif ya. Nah, ada yang menjawab yang C nih. Kita bahas. Jadi Ibu lisankan lagi ya. Kalimat yang efektif itu minimal SP-nya jelas, penggunaan katanya tepat ya, konjungsinya, preposisinya, itu masuk. Nah, yang tadi yang kita bahas di soal nomor 8 itu sebenarnya sedang aktif dengan memenuhi syarat paralel gitu ya. Yang tadi ada yang menjawab yang C ya, yang lain setuju yang C. C itu kalimat 6 kita cek ya, kalimat 6. Langkah untuk menentukan hal ini ya, minimal SP-nya pastikan dulu ada. Nah, PGP ini sebagai apa? Subjek ya. Telah menjadi sebagai predikat. Acuan apa? Objek atau pelengkap? Berarti acuan itu apa? Pelengkap ya. Untuk dan seterusnya di sini diawali oleh untuk. Diawali oleh konjungsi yang semakna dengan apa nih? Untuk, supaya, agar gitu ya. Berarti menandai keterangan ya. PGP sebagai subjek telah menjadi sebagai predikat. SP ada kesalahan tidak? Konjungsinya dan seterusnya ada tidak kesalahan? Terus preposisinya, pronominanya, pronomen itu kata ganti ya. Masih aman ya. Terus hemat atau tidaknya, logis atau tidaknya, paralel atau tidaknya. Masih aman? Ya.
eh, kalimat 6 ini. Nah, kalau gitu ada pilihan sisanya apa? 1, 3, 8, 9. Langsung saja kalimat satu ya. Kalimat satu. Nah, terus bergulirnya program guru penggerak yang melahirkan harapan akan perubahan positif dalam pemberdayaan dan seterusnya. Dari awal sampai akhir, ini SP-nya kurang lengkap, kurang langsung predikat. Subjeknya apa? Yang terus bergulir apa? Atau gini, terus bergulirnya dan seterusnya. Nah, kalau adanya nya jadi bisa menduduki fungsi subjek sebenarnya. Terus bergulirnya program guru penggerak PGP yang melahirkan. Nah, ibu ulang ya, ini ternyata bisa sebagai subjek. Terus bergulirnya dan seterusnya. Nah, dari awal sampai akhir, kalau ibu lihat ini subjek. Ibu lihat sebagai subjek. Atau bisa dipisah di sebelum dalam. Dalam dan seterusnya itu keterangan. Jadi SK. Apa yang kurang? Predikatnya. Bagaimana cara memperbaikinya? Bisa kita perbaiki dengan yangnya dihilangkan. Nah, yang di sini bisa kita hilangkan untuk memunculkan predikatnya. Nah, terus bergulirnya PGP melahirkan harapan akan perubahan dan seterusnya. Jadi ulang ya, terus bergulirnya sampai PGP ini subjek, ini kan dihilangkan ya. Jadi predikatnya muncul yaitu apa? Melahirkan predikat nih. Harapan akan perubahan positif sebagai objek dalam dan seterusnya digunakan boleh selama SP-nya ada. Yang di kalimat satu ini kenapa dihilangkan? Karena menghalangi keberadaan SP-nya. Oke, jadi tepat ya. Nah, ada yang setuju dengan yang A ya? Betul nih, jawaban kalian yang A, kalimat satu. Jadi langkah pertama menentukan sebuah kalimat itu efektif atau tidak, logis atau tidak dalam konteks logis efektif gitu ya. Yaitu minimal SP-nya pastikan dulu eh, ada, dan baru hematnya, logisnya, paralelnya, dan seterusnya. Nah, kalau ada tambahan kata yang bisa jadi subjek kah, Bu? Nah, contoh yang tadi itu kebetulan gitu ya, itu memiliki fungsi subjek. Apakah memungkinkan memiliki fungsi yang lain? Yang itu bisa. Jadi, yang itu bisa memperluas subjek, memperluas eh, objek juga bisa. Di keterangan juga bisa. Misal seperti ini. Kita boleh munculkan. Nah, ada yang bertanya. Nah, Ibu pastikan dulu di layar. Pennya, oke. Misalkan sebenarnya anak yang bertopi nah, anak yang bertopi merah itu sedang makan nasi yang dibumbui kuah rendang. Nah, jadi lapar nih. Oke, kita cek ya. Anak yang bertopi merah itu sebagai subjek predikat. Nasi yang dibumbui kuah rendang ini adalah objek. Jadi tidak selalu yang di sini munculnya di dalam subjek, bisa juga di dalam objek, kayak gitu ya. Bisa perluasan subjeknya, bisa sebagai perluasan objeknya. Di perluasan keterangan juga bisa, kayak gitu ya. Nah, itu apakah menjawab pertanyaan tadi? Oke, kita lanjutkan. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Nah, ada yang bertanya nih, kalau lihat kalimat satu, oke, ada yang eh, menanyakan untuk kalimat satunya. Ada kata melahirkan harapan. Dari kata melahirkan itu bisa dianggap tidak logis, gak, Bu? Oke, kita bahas ya. Jadi, ada kalimat yang menggunakan makna yang
mengandung konotasi. Jadi, eh, logis atau tidaknya, contoh kalimat yang logis seperti apa? Yang tidak logis dulu ya, contohnya seperti apa? Ibu munculkan. Pernah disampaikan seperti ini contohnya, penjahat berhasil ditangkap oleh polisi. Penjahat berhasil ditangkap oleh polisi. Dari segi subjek predikat ada, tapi kenapa tidak efektif? Karena tidak logis. Nah, kenapa tidak logis padahal subjek predikat ada dan seterusnya gitu ya? Karena di sini kalau berhasil berarti tujuannya tercapai si penjahat ini. Oh, tujuan si penjahat ingin ditangkap, ingin ditangkap, berhasil nih gitu ya. Jadi perbaikannya bagaimana? Polisi berhasil menangkap penjahat. Contoh lain, kalimat yang tidak logis yang seperti apa? Misalkan adik melempar batu ke sungai. Kayak gitu ya. Adik melempar batu ke sungai. Nah, itu atau gini, adik melempari batu ke sungai. Itu kenapa tidak efektif melempari batu ke sungai? Secara kalau se- eh, kalau kita dengar ya, pertama kali itu seperti tidak ada masalah. Nah, ternyata itu tidak logis. Kalau adik melempari batu ke sungai, berarti yang jadi sasaran adalah batu. Batu dilempari oleh sesuatu. Harusnya apa? Adik melempar batu ke sungai atau adik melemparkan batu ke sungai? Kalau gitu, kalau adik melempari, melempari apa? Adik melempari sungai dengan batu. Yang tidak mungkin kan apa? Adik melemparkan sungai gitu ya. Nah, seperti itu. Itu juga tidak logis ya contoh yang tadi, yang Ibu sebutkan tadi. Tidak logisnya seperti itu. Nah, kalau melahirkan sebenarnya bisa saja masuknya adalah ke tidak logis ya, melahirkan harapan tadi ya. Nah, tapi bisa juga disebut itu menggunakan makna yang mengandung konotasi. Kayak gitu. Silakan. Eh, masih ada yang disampaikan? Tapi itu ada kemungkinan masih aman digunakan yang menunjukkan itu lebih ke mengandung makna konotasi ya. Silakan. Nah, ada yang menjawab untuk nomor 10 ini yang E nih. Kata dalam bacaan tersebut memiliki makna yang sebenarnya. Berarti di antara A sampai E ada satu yang bermakna denotatif, sisanya konotatif gitu ya. Nah, yang E itu berperan ya di kalimat 9. Nah, kalimat 9 terlihat ya di sini ya. Oleh karena itu, guru penggerak dapat berperan menjadi model untuk pendidik pada masa depan. Nah, ada yang menjawab yang C nih. C itu berdampak. Kita bahas ya. Antara berdampak dan berperan, di situ sebenarnya terlihat denotatif nih dua-duanya. Nah, di antara dua itu, nah, kita pilih berdampak. Dalam konteks kalimat tiga ya, berdampak di sini memiliki pengaruh, kurang lebih kayak gitu ya. Nanti bisa cek konteks kalimat tiganya. Nah, kalau yang A tadi terbahas ya di kalimat yang sebelumnya melahirkan harapan ya, di penjelasan soal sebelumnya melahirkan harapan, itu mengandung makna yang eh, kias, mengandung makna konotasi. Oke, terus eh, kalau membuka di kalimat dua itu juga mengandung konotasi ya, kalimat dua. Membuka pintu bagi, nah PGP membuka pintu bagi, nah dalam konteks yang pintu, pintu sebenarnya gitu ya, seperti itu. Nah, termasuk mencakup berperan ya, itu bermakna konotasi. Kalau berperan di sini ya udah berperan itu dalam konteks memainkan peran, memainkan peran kayak
gitu ya. Jadi sementara dalam hal ini peran menjadi dokter dalam film apa misalkan ya, dia berperan menjadi dokter kayak gitu. Nah, sudah jadi tiga ya. Boleh kalian cek kalimat tiganya. Itu bermakna denotatif, bermakna lugas, apa adanya atau sebenarnya. Oke. Ada yang bertanya kenapa tidak yang E nih? Yang E di sini. Nah, walaupun konteksnya nih, oleh karena itu guru penggerak dapat pada depan. Konteksnya seperti memainkan, tapi di sini dalam konteks kalimat 9 arahnya adalah berfungsi. Berfungsi menjadi model, punya peran, punya, nah, kurang lebih punya peran ya, punya peran, punya fungsi arahnya ke situ. Nanti boleh cek di KBBI. Jadi, kalau dilihat kenapa berperan dalam konteks kalimat 9 itu mengandung makna kias, tadi ya konteks yang lainnya apa? Biasanya digunakan dalam konteks misalkan seorang aktris nih, dia memainkan peran sebagai eh, dokter, sebagai dalam sebuah film kayak gitu ya, kayak gitu. Sementara di sini konteksnya berbeda. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Kelompok kata dalam bacaan tersebut gedung yang dimiliki oleh pemerintah bisa ya. Ada kemungkinan dikaitkannya dengan apa nih? Apa kaitan gedung dengan pemerintah? Untuk bisa kita tentukan hubungannya apa nih? Kita cek A, B, C, D, E mana yang sama pola maknanya. Nah, ada yang menjawab yang E, itu dunia pendidikan. Ada yang menjawab yang E juga. Ada yang menjawab yang E juga. Nah, mungkin melihatnya, kayak ada yang setuju dengan E ini. Untuk nomor 11 ini, terlihat ada secara bentuk mungkin ya, terlihat sama-sama ada PI gitu ya. Pemerintah di situ bisa proses pembentukan katanya itu ditambah perintah gitu ya. Penasal ditambah perintah, imbuhan ditambah perintah. Menjadi pemerintah. Pendidikan menggunakan imbuhan pean ya. Kata dasar didik ditambahkan imbuhan pean. Sebenarnya makna pemerintah itu adalah lembaganya, oh bukan orangnya ya, pelakunya lah. Misalkan pekerja, berarti orang yang bekerja. Petani, orang yang bertani. Pemerintah, orang yang, bukan orang ya, lembaga yang memerintah, kurang lebih kayak gitu. Pendidikan di sini lebih ke eh, hal mendidik atau perihal eh, mendidik, kurang lebih kayak gitu. Nanti baca di KBBI itu ya. Kalau pendidik baru itu, oke, sorry, putus-putus ya. Oke, mudah-mudahan aman di menit-menit terakhir ya. Mohon maaf, tadi beberapa kali ada kendala. Nah, jadi yang mana selain yang gitu ya. Jadi kalau pendidik baru itu sama-sama pelakunya kayak gitu. Nah, ada yang menjawab yang delta. Yang delta itu apa? Keterampilan guru. Nah, ini secara makna sama dengan gedung pemerintah. Kenapa? Apa kaitannya? Nah, kalau gedung pemerintah, gedung yang dimiliki oleh pemerintah. Keterampilan guru apa? Keterampilan yang dimiliki oleh guru. Pemerintah dan guru itu adalah sama-sama orangnya, pelakunya, atau lembaganya gitu ya. Pemerintah itu lembaganya, intinya sama-sama pelakunya. Kayak gitu.
sebenarnya kan pendidikan sama-sama kata benda, guru sama-sama kata benda, pemerintah sama-sama kata benda, tapi mana yang lebih mendekati? Itu sama-sama sebagai pelakunya. Kayak gitu. Jadi 11 itu yang delta. Dan bisa dikaitkan dengan yang dimiliki oleh, kayak gitu ya, untuk konteks itu. Tepat 11 yang delta. Delta 7 memiliki makna yang berlawanan dengan kata yang mana. Nah, di soal sebelumnya pernah muncul ya signifikan kalau tidak salah. Nah, mudah-mudahan suara ibu masih aman nih. Tadi sempat hilang-hilangan katanya ya suara ibu. Signifikan. Nah, ibu sedang cek di KBBI. Ada yang sudah ketemu arti signifikan? Nah, signifikan itu diartikan penting atau berarti. Termasuk kata sifat nih. Signifikan itu penting atau berarti. Nah, berarti lawannya apa di antara 5 opsi itu? Jawabannya B atau C nih. Nah, ada yang munculkan B dengan C ya. Terus nomor 12 ada yang menjawab yang A itu normal, B itu terlihat, C itu berarti. Nah, berarti itu sebenarnya semakna dengan signifikan ya. Di KBBI apa tadi? Signifikan itu penting atau berarti. Substansial. Oke, kita cek arti substansial. Berkaitan dengan isi ya, kurang lebih. Substansial itu bersifat inti atau sesungguhnya. Bersifat inti atau sesungguhnya, kita kaitkan dengan arti signifikan tadi apa? Penting atau berarti. Walaupun inti itu adalah sesuatu yang penting gitu ya. Nah, bukan walaupun ya maksudnya. Berarti itu lebih ke persamaannya. Eh, Lebih ke mirip gitu ya. Ada persamaannya sedikit sedikit. Kita cari apa? Cari lawannya. Hmm. Nah, ini ya, memiliki makna yang berlawanan dengan, nah, ada yang menjawab yang A ya. Nah, jadi tepat yang A yaitu normal ya. Berlawanan dengan signifikan. Kalau signifikan tadi penting atau berarti. Kalau normal diartikan apa? Di sini diartikan sesuai dengan keadaan yang biasa. Yang A ya. Nah, silakan ada yang ingin disampaikan untuk soal nomor 12. Satu lagi ya. Mudah-mudahan koneksinya masih aman nih. Ibu minta. Satu lagi ya. Minta waktunya dulu. Jadi mohon maaf kendala koneksi ya. Jadi nomor 13 langsung saja yang C ya. Oke. Yang C itu kita pisah. Sebentar. Kita pisah kalimat 6-nya. Kalimat 6 sudah membahas gagasan yang berbeda ya. Oke. Sebagai makhluk hidup yang mempunyai kelebihan dari makhluk hidup lainnya, manusia mempunyai kemampuan eksploitatif terhadap alamnya itu
membahas gagasan utama yang sudah berbeda. Itu ya. Kalau di sini kalimat satu, manusia dan lingkungan merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut dan seterusnya ya. Nah, jadi 6 ini sebagai batas gagasan utama yang jadi 1 sampai 5 ini masih membahas gagasan yang sama. Nah, kenapa C? Oke, Ibu, mudah-mudahan Mas ah, hilang tiba-tiba ya. Jadi kita cek ya, manusia dan lingkungan merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut jadi membahas apa nih? Manusia dan lingkungan, kaitan antara manusia dan lingkungan. Dijelaskan, saling lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap hubungan antara manusia dan lingkungan. Kalimat 5 masih ini menurut undang-undang kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Ini masih membahas eh, penjelasan lingkungan dalam konteks dikaitkan dengan manusia juga sebenarnya ya. Kerusakan lingkungan kan penyebabnya oleh manusia. Di sini dijelaskan ya, aktivitas yang dilakukan manusia terhadap alam sering menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, ada kata kunci kerusakan lingkungan di kalimat 4 dibahas di ada undang-undangnya di kalimat 5 ya. Kalimat 6 membahas gagasan yang berbeda. Sebagai makhluk hidup yang punya kelebihan dari makhluk hidup lainnya, manusia mempunyai kemampuan eksploitatif. Dijelaskan 6 ini oleh 7, 8, dan seterusnya. Manusia mampu mengubah alam sesuai dengan apa yang diinginkannya. Untuk menjelaskan bahwa manusia punya kelebihan itu. Ya, walaupun alam tidak memiliki kemampuan yang terjadi dan seterusnya ya. Jadi 6 sudah membahas gagasan utama yang berbeda. Membahas kelebihan manusia sebagai yang mempunyai kemampuan eksploitatif. Itu gagasan utama yang baru. Silakan, ada yang ditanyakan untuk soal nomor 13 ya. Oke, jadi mohon maaf tadi beberapa kali eh, keluar masuk ya, ada kendala koneksi. Nah, karena sudah lebih dari menit yang seharusnya, Ibu akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.